Hey guys, aku Marcella dan hari ini sesuai judulnya aku bakal makeup yang masker proof. Sekarang kan emang karena corona ini ya, jadi kita tuh kemana-mana harus pakai masker. Cuman kalau misalnya kita pakai masker dan kita pakai makeup juga, nanti makeup tuh bakalan gampang banget ke transfer ke masker kita. Sedangkan kalau makeup bener-bener ke transfer ke masker, entah itu masker kain atau masker bedah, itu tuh bisa bikin maskernya jadi kehilangan efektivitasnya untuk menangkal virus nih. Makanya gimana caranya kita harus ngebuat makeup kita itu bener-bener transfer proof atau masker proof, jadi supaya makeup kita itu gak nempel gitu ke masker. Sejujurnya stepnya gampang banget ya. Intinya kita akan ngebuat bagian muka kita ini tuh bener-bener masker proof, setidaknya tuh dari arah hidung ke bawah. Dan kalau arah hidung ke atas itu suka-suka kita deh mau kayak gimana, karena kan itu nggak kena masker juga, jadi nggak ada masalah. Jadinya fungsi masker ini adalah ketika kita lepas masker nih, kalau kita mau makan atau mau ngapain gitu, waktu kita jalan-jalan di luar, itu tuh kita jadi nggak malah minder gitu, karena bagian hidung ke atas bagus tapi bagian hidung ke bawah malah ancur-ancuran gitu. Jadi udah pasti ini makeup akan berguna untuk kalian yang gampang minder, apalagi kalau keluar rumah tanpa makeup. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai step pertama. Oke, aku udah ngeroll poni dan juga udah ikat rambutku supaya bener-bener gak ada rambut yang kena muka aku pas lagi makeup gitu, biar gak nyebelin gitu ya. Jadi aku juga udah pakai skincare dan udah pakai sunscreen karena di luar sebenarnya masih siang ya. Jadi tetap harus pakai sunscreen, itu penting banget. Jadi jangan lupa buat kalian juga, tolong pakai sunscreen dari pagi, siang dan sore. Oke. Itu gak ada pertanyaan lagi lah ya, intinya harus pakai sunscreen gitu. Nah, oke, lanjut aja kita langsung ke step pertama ya. Aku pertama mau pakai foundation aja dulu langsung. Aku pakai foundation dari Revera, ini Revera Cover It All yang ini bentuknya. Ini dia shade 03 ya. Yap, shade 03, dan sebenarnya di sini juga ada SPF-nya juga dan bisa ada oil control dan cocok untuk sensitive skin. Jadi ya cocok banget sih buat aku. Walaupun kulitku sebenarnya nggak sensitif banget gitu. Nah, daripada aku pump ke muka, aku bakal pump di tangan dan aku akan pump sedikit aja, kira-kira 1 pump aja dulu. Aku lihat nanti seberapa banyak gitu yang aku pakai gitu ya. Nanti kan kalau misalnya kurang kita tinggal tambahin. Nah, untuk alatnya sendiri, aku nggak pakai brush, nggak pakai beauty blender. Aku pakai ini puff sponge. Aku pakai ini puff cushion dari Pixi sebenarnya, tapi terserah kalian mau pakai apa aja. Aku ambilnya dikit, terus langsung aja aku tap-tapin ke area terbesar di mukaku dulu. Sebenarnya foundation dari Vera ini tuh agak sheer ya, jadi coveragenya sheer, cocok banget sih untuk yang natural. Dan sebenarnya foundation ini entah kenapa aku tuh merasa lebih bagus kalau pakai puff cushion ya, daripada pakai brush atau pakai beauty blender. Ini tuh lebih bagusnya pakai puff cushion, gak tau kenapa, aku merasanya kayak gitu aja. Dan karena pakai puff cushion ini, jadi kita bisa ngontrol gitu loh berapa banyak produk yang ada di muka kita. Jadi kuncinya kalau mau pakai foundation biar masker proof itu ya pakai foundationnya dikit aja, supaya yang ke transfer ke masker juga sedikit dan hampir nggak ada gitu. Tuh, hasilnya jadi kayak gini. Emang nggak bisa nutup banget di bagian bekas jerawatku, tapi nggak apa-apa, nanti kita tambahin concealer. Tapi aku mau tambahin sekali lagi nih Reveranya, setengah pump aja, nggak usah banyak-banyak, udah setengah. Terus aku tempelin lagi ke bagian yang belum ke cover, kayak yang tadi ada bekas-bekas jerawat. Aku juga lebih menyarankan kalian pakai yang coveragenya sheer aja sih foundationnya, untuk kalau kalian pakai masker, karena ya itu tadi,
Daripada kalian pakai makeup tebal-tebal terus malah ke transfer ke masker, dan masker kalian malah jadi nggak berfungsi untuk menangkal virus, terus buat apa dipakai maskernya? Ingat ya, cantik boleh, tapi sehat itu lebih penting. Oke, lanjut ke step kedua, kita bakal pakai concealer untuk nutupin sedikit yang ada di sini sama di bagian bawah mata, as always. Nah, untuk concealernya aku pakai yang ini, Maybelline Instant Age Rewind yang ini. Aku pakai yang 120 light shade-nya. Sebenarnya aku kurang suka ya sama concealer ini ya. Cuma aku belum beli concealer lagi, jadi pakai ini aja. Soalnya dia tuh kadang gak tau kenapa kalau aku pakai di kulit aku tuh jadinya kayak gerunjulan gitu loh. Kayaknya lain kali aku mau coba pakai yang liquid aja deh. Soalnya kayak lebih enak. Jadi nggak keluar ya, jadi putar dulu, taruh di bawah mata. Selama masker kalian nggak nyampe mata tuh nggak ada masalah kok pakai concealer agak tebel ya. Terus tap-tap dikit di bagian yang ada bekas jerawatnya. Sekarang kita tinggal ngeblend aja. Lagi pakai puff cushion yang tadi, aku ngeblend yang pelan-pelan aja ya. Jadinya emang nggak full coverage ya. Ya natural aja lah gitu. Yang penting begitu kalian lepas masker nggak begitu apa ya, nggak pede gitu jadinya. Ya biasa-biasa aja lah, kalian nggak ke kondangan kok. Ngapain tebal-tebal? Jerawat itu normal, semua orang juga punya. Oke, udah ngerata ya. Oke, tadi aku habis pakai liquid foundation. Setelah itu aku timpa sama cream concealer untuk nutupin bagian bawah mata sama bagian bekas jerawat dan jerawat-jerawat. Selanjutnya aku bakal ngelakuin yang namanya bloating. Bloating itu buat menyerap kelebihan liquid foundation tadi dan cream concealer tadi, supaya nantinya kalau misalnya udah pakai masker nih, yang ke transfer itu jauh makin dikit. Caranya gimana? Aku tinggal ambil selembar tisu. Ini tuh tisunya ada 2 ply ya, jadi kalian bisa belah dua. Oke, udah kebelah. Simpen satunya. Terserah kalian mau pakai atau simpen. Biasanya sih kalau aku simpen juga simpennya di mana namanya, di toples yang ketutup ya, supaya bisa dipakai lagi gitu. Terus biasanya aku tinggal ya tap-tapin aja ke muka. Ini nggak ada apa-apa sih, jadi bener-bener dikit banget yang ke transfer ke sini ya, jadi ya udah lumayan oke lah. Nah, selanjutnya untuk ngeset ini semua kita tinggal pakai bedak yang aku pakai ini Rivera Luminous Powder. Ini bedaknya, ini Rivera Luminous Powder ya. Shade-nya yang 05, shade-nya 05 Classic Peach. Kita langsung aja pakai. Di dalamnya udah ada puffnya, jadi aku langsung pakai dari sini ya. Karena kalau kalian mukanya kagak dibedakin, udah pasti tuh liquid liquid foundation sama concealernya udah pasti nempel ke masker dah. Jangan lupa bagian lehernya juga, terutama yang di bagian ini, karena biasanya ada tuh masker yang sampai kena ke bagian bawah dagu sini kan, jadi jangan lupa kasih juga. Jadi bentuknya kayak gini. Tetep ya nggak ketutupan ya, nggak ada masalah. Buat apa ditutupin? Selanjutnya kita lanjut ke bagian mata dulu ya. Seperti yang aku bilang tadi, di bagian mata terserah kalian mau melakukan eksperimen apa aja. Boleh yang bold banget, boleh yang natural banget, pokoknya terserah sesuai style kalian gitu. Kalau yang hari ini aku mau pakai yang natural-natural biasa aja, karena toh biasanya aku juga males banget makeup seadanya aja gitu, apalagi kalau keluar rumah, pokoknya bodo amat. Kecuali kalau misalnya keluar rumah tuh lama, baru makeupnya agak lama juga. Nah, aku pakai yang ini. Nggak kelihatan dong.
Nih, Anastasia Beverly Hills yang Modern Renaissance. Di sini ada berapa warna? 5, 6, 7, 14 warna. Ini warnanya. Kelihatan tidak? Oke. Aku biasa pakai yang ini sih. Ini terus biasa aku campurin sama yang ini, atau enggak yang ini, atau enggak ini. Ya, pokoknya apa aja lah yang ada dalam sini ya. Untuk base-nya, aku pakai yang tempera dulu yang paling ujung. Kasih di seluruh kelopak mata. Karena nggak begitu kelihatan, aku deketin dulu ya. Oke, lanjut. Aku pakai yang tadi yang tempera ya. Oke, jadi base-nya udah. Selanjutnya aku pakai pakai yang biasa aku pakai aja ya, nggak usah aneh-aneh. Aku biasa pakai yang burnt orange yang ini. Kelihatan tidak? Kenapa dia sudah mau fokus? Nih yang ini. Ambil dikit. Terus fokus. Oke. Aku biasa kasih di atas kelopak mata. Jadi kan kelopak mata aku di sini nih. Sini kan, jadi aku agak apa ya, pakein di atasnya lagi supaya kelihatan. Kalau nggak ntar aku buka mata gini nggak kelihatan. Oke, udah, terus tinggal di blend. Oke, wes, anggaplah udah rata. Terus selanjutnya aku ambil packing brush lagi, terus pakai yang Cyprus Amber yang paling ujung. Yang ini warnanya, ini ya. Pek. Kasih ke bagian ujungnya sedikit aja. Lembut-lembut aja. Ntar kalau ketebelan susah. Niatnya mau memberikan dimensi gitu. Nggak tahu bisa apa kagak. Terus blend lagi. Gitu. Terus biasanya biar lebih ada biar lebih keren gitu, aku biasa pakai ini yang Vermeer. Ini bagian atas ini ya. Nih. Terserah, kadang aku pakai yang bawahnya juga yang Primavera untuk ngasih ke bagian tengah-tengah kelopak mataku. Oke, kelihatan gak sih? Kelihatan agak lebih cerah gitu ya. Terus kita blend lagi. Oke. Biar nggak jomplang banget bagian atas mata sama bagian bawah mata, aku tinggal tambahin dikit yang bagian bawah pakai yang burnt orange tadi yang warna pertama. Dikit aja gitu. Terus tinggal tambahin warna yang coklat tadi di bagian pojok-pojok mata. Kekelepan. Oke, begitu. Nggak neko-neko sih, pokoknya ya begitulah. Selanjutnya pakai eyeliner. Selanjutnya aku pakai eyeliner ini dari Mizu. Aku nggak tahu ininya apa, udah pada hilang dan aku juga lupa. Ya udah hilang. Pokoknya Mizu yang itulah. Soalnya aku pakai ini karena lihat temanku waktu itu pakai ini tuh bagus, jadi aku tuh kepengen banget sampai suruh dia cariin. Dia aku ajak dia ke Guardian buat nyariin ini. Tapi ini udah agak lama sih produknya, jadi aku nggak tahu masih keluar atau enggak. Oh ya, by the way, mata kanan dan mata kiriku tuh beda. Jadi kalau aku nanya sama sepupuku yang dia makeup artist, aku tuh harus ngegambar bagian kanan itu agak lebih tipis daripada bagian kiri. Jadi nanti bagian kiriku eyelinernya agak lebih tebal supaya nanti tuh mataku tuh seimbang gitu. Eyelinernya tipis-tipis aja, jadi kalian mulai dari tengah mata terus ke ujung,
Setelah itu baru deh kalian garis-garisin di bagian awalnya lagi. Garisnya juga cret, gak usah yang seret gitu, pasti berantakan. Jadi pokoknya pelan-pelan aja lah. Upsi, bagian pojoknya. Kurang lebih begitulah. Jadi sini agak lebih tebal daripada sini. Oke, karena eyeliner udah, selanjutnya aku tinggal jepit bulu mataku terus pakai maskara. Jepit bulu mata, ini aku pakai penjepit bulu mata dari Miniso. Karena waktu itu tuh belinya lagi kayak apa ya? Kayak butuh banget gitu, dan aku males beli yang aneh-aneh, jadi aku langsung beli aja dari Miniso. Biar enak lah. Nyebelinnya tuh bulu mataku tuh susah banget dijepit ya, karena bulu mataku tuh pendek banget. Oke, udah dijepit. Pakai maskara. Untuk maskaranya aku pakai yang ini, Maybelline Total Temptation. Yang ini yang warna biru, jadi dia waterproof. Pakai gerakannya zigzag ya, karena mataku pendek ini. Jadi kalau pakai zigzag tuh dia benar-benar jadiin bulu matanya lebih tebal dan panjang. Udah. Kayak nggak kelihatan pakai ya, tapi aku pakai kok. Nah, selanjutnya kalau kalian misalnya memang mau pakai bulu mata palsu silahkan ya. Tapi aku as always aku males, jadi aku nggak mau pakai bulu mata palsu. Cuman aku memang menyarankan pakai sih, terutama pakai bulu mata palsu yang tipis aja gitu. Karena ya sekali lagi, karena muka kalian terlalu natural, jadi nggak ada masalah tuh kalian agak bold di bagian mata dan agak lebay gitu di bagian mata, nggak masalah. Selanjutnya aku lupa ya, belum pakai alis. Jadi aku pakai alis aja dulu sedikit. Lagian alis aku juga udah tebal. Cuma belum ini aja, belum diberesin. Males, orang cuma di rumah. Jadi aku sisir, terus biasanya aku cuma gambar bagian ujungnya aja. Aku pakai pensil alis dari Implora nih. Nah, Implora yang warnanya hitam. Sejujurnya pensil alis ini tuh agak kegelapan karena rambutku juga bukan warna hitam juga gitu ya. Memang sebenarnya aku pengennya beli warna coklat, tapi waktu itu warna coklat kagak ada. Jadi ya udah aku belinya warna hitam. Karena dia terlalu hitam, jadi aku benar-benar tipis-tipis aja. Jadi ini aku benar-benar gambar ngikutin bentuk asli alisku aja. Oke, I think it's done buat bagian matanya. Ya, aku kesel ya di sini agak hitam ya. Tambahin aja. Oke, udah aku tambahin. Jadi bagian ininya, bagian bawah mata paling ujung ini, jadi aku udah tambahin warna coklat gelap lagi supaya agak rata, karena aku malas ngapusnya sebelah sini. Selanjutnya aku akan ganti lensa lagi untuk kontur dan juga oke, sudah berganti lensa, waktunya kita pakai blush on ya. Untuk blush on-nya sebenarnya aku pengen pakai yang warnanya mirip-mirip kayak warna eyeshadowku, jadi agak-agak warm orange gimana gitu. Nah, karena aku nggak punya, jadinya aku pakai eyeshadow yang tadi lagi, terus aku pakai yang burnt orange, terus campur sama yang real girl. Yang ini warnanya kelihatan tidak, yang ini ya itu. Jadi aku campur sedikit, jangan banyak karena ini pigmented banget. Terus taruh aja di bagian pipi pelan-pelan karena ini pigmentasinya tinggi. Kalian tuh waktu ngaplikasiin makeup tuh paling suka bagian yang mana sih? Kalau aku sendiri sebenarnya bagian blush on
Itu adalah hal yang paling aku benci. Dan yang paling aku suka adalah waktu mengaplikasikan foundation. Entah kenapa tuh kayak seru aja gitu melihat dari yang muka tadi. Kalian lihat sendiri muka aku agak merah-merah gitu dan agak berjerawat gitu, terus jadi tiba-tiba jadi agak mendingan gitu. Jangan lupa bagian hidung sedikit aja ya, bagian hidung sedikit, supaya warnanya nggak menclok gitu banget, jadi kayak oranye, putih oranye gitu, kagak menclok banget. Kalau misalnya blush on-nya agak menor, nanti kita tinggal kasihin bedak lagi aja kok, jadi supaya agak lebih soft gitu bentuknya. Oke, waktunya sekarang pakai contour. Saya juga membenci contour sepenuh hati. Oke, selanjutnya buat contour aku pakai ini Bare Minerals yang ini. Bentuknya kayak gini. Ini warna apa ya? Warm. Gimana baca sih? Ya begitulah ya. Intinya ini aku buat contour. Ini karena di bagian tutupnya masih ada sedikit, jadi aku pakai bagian tutupnya ya, pakai brush yang sama kayak brush yang sama kayak blush on. Terus tinggal pakai deh di bagian situ, di bagian apa namanya, di bawah tulang pipi. Jadi kalau kalian kayak gini tuh pasti ada kelihatan dong yang agak nih ya, itu di shading, tapi jangan melewati apa namanya, ujung mata kita ya. Tipis-tipis dulu. Oke, terus baru kan, karena muka kotak ya, jadi aku juga baurin sedikit di sini di bagian tengah-tengah rahang sini untuk menghaluskan efeknya, efek rahang apa? Rahang kotak. Ribet amat sih ngomong. Nah, selanjutnya untuk kontur bagian hidung, pakai brush yang agak tipis ya. Terus tinggal ngikutin tulang hidung kita, pelan-pelan aja, tipis-tipis aja. Ntar kalau ketebelan susah ngapusnya, kalau kekurangan gampang nambahnya, jadi pelan-pelan aja. Widih, berhasil loh. Kagak pernah berhasil. Oke, berhasil nggak ya? Nggak tau lah. Selanjutnya kita pakai highlighter, tapi aku sebenarnya nggak punya highlighter beneran, jadi aku pakai eyeshadow paletnya Wardah. Ini yang eksklusif eyeshadow palette nomor 01 Sunset Brown. Aku pakai yang ini nih. Ups, kelihatan. Ups. Aduh. Coba. Aku pakai warna yang ini. Dia biasa udah habis sendiri ya, karena dipakai sering banget dipakai untuk jadi highlighter, pakai tangan aja. Terus yang pertama biasa aku di hidung dulu nih, di bagian pucuk hidung, terus udah gitu sama di bagian batang hidung. Terus di bagian tulang hidung kan, tulang pipi di sini sedikit aja. Jadi biar kalau kepantul tuh gimana gitu. Kepantul nggak? Udah. Kepantul. Oke, tambah dikit lagi. Terus di bagian bawah alis sedikit. Gitu. Dan di bagian dahi. Yang terakhir aku bakal pakai lipstick. Aku nggak pakai lipstick sih sebenarnya, aku lebih menyarankan kalian untuk pakai lip stain, karena sesuai namanya itu akan nge-stain di bibir kalian, jadi akan susah untuk transfer. Tapi aku pakai yang ini nih, Rivera
Rivera Gotta Be Made, warnanya sendiri 309 Red Colossal. Warna ini aku suka banget soalnya bikin bibir tuh kelihatan putih gitu. Terus dia tuh warnanya sangat kontras dengan warna kulitku, jadi kesannya jadi kayak apa ya, kesannya jadi kayak keren aja gitu. Aku juga pakai dikit banget ya, aku cuma tap gitu di bibir sekali aja gitu, terus keratain pakai tangan gitu. Sebenarnya warnanya agak gak nyambung ya. Oren merah, aneh sebenarnya, tapi ya udah. Habis aku nggak punya warna lain dan aku nggak mau pakai yang lain selain lip stain. Lip cream sih sebenarnya itu, tapi itu kayak ngestain banget di bibir, jadi ya udah aku pakai ini aja. Oke, kalau gitu kita kayaknya udah selesai, jadi aku akan ganti baju dulu dan akan tata rambut aku sedikit. Setelah itu baru kita balik lagi dan coba apakah bener makeupku ini adalah makeup masker proof, dan aku harap, aku mohon iya, karena kalau nggak aku capek banget nih udah makeupnya. Oke, kita lihat. Hey guys, oke, I'm back. Jadi sekarang kita akan mencoba apakah benar makeup yang udah aku susah-susah ini beneran masker proof atau enggak ya. Kita langsung coba. Aku pakai masker kain yang warnanya hitam banget. Nih di bagian dalamnya kayak gini ya. Ya, jadi kelihatan gak sih? Nah, tuh. Jadi benar-benar polos, kosong, bersih ya. Oke, kita coba sekarang. Oke, benar-benar dulu. Oke, waktunya sekarang kita tekan-tekan ya. Sebenarnya seharusnya kita nggak boleh sih tekan-tekan kayak gini. Kalau misalnya kalian kayak di luar rumah, itu nggak boleh ya ditekan-tekan kayak gini. Jadi kalian pegang-pegang bagian luar ini sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu di atas sini tuh udah ada apa aja. Jadi jangan dipegang. Oke. Ini cuma buat ngetes aja kok. Apakah ini makeupnya transfer atau enggak? Oke. Aku akan buka. Aku takut. Phew. Oh. Oke. Hasilnya kayak gini guys. Kelihatan nggak ya? Nih. Menurutku ini sedikit sih, transfer sedikit. Di sini juga ya. Benar nggak sih? Iya. Nih bagian sini juga transfer sedikit. Saya I think it's okay. Ya nggak sih? Kayaknya oke deh. Jadi cuma di bagian-bagian tertentu aja yang ini. Berarti tandanya biasa tandanya kalau kayak gitu tuh bagian-bagian itu kurang aku kasihin bedak. Jadi lain kali kalau misalnya itu ya bener-bener aja tempok apa sih namanya, bener-bener dempul aja bedaknya gitu supaya nggak transfer. Sayang gitu loh kalau transfer. Oh, dan warnanya juga ini tuh warna blush on gitu loh. Aku juga lupa ya, tadi seharusnya habis dempul apa namanya, blush on di sini. Itu tuh aku dempul lagi sama bedak. Aku lupa sih. Coba bagian itu aja sih. Sisanya bagian bibir kagak. Yang lain-lain juga nggak ada sih. Ya. Coba tadi yang tadi bagian di sini sedikit. Sini kan sama di sini sedikit. Udah deh, sisanya udah. Dan makeupnya juga masih bagus ya. Memang nggak nutupin bekas jerawat dan jerawatnya 100%, tapi aku suka banget sama makeup ini karena biasanya aku juga sehari-hari kayak gini. Karena ya itu tadi makeup yang benar-benar serba dempul itu nggak bagus ya, malah kelihatannya jadi bikin muka kalian tuh tua dan berat banget gitu loh. Kalau kayak gitu tuh jadi ringan, biasa aja gitu. Palingan beratnya di bagian mata gitu. Karena biasanya juga aku nggak pakai maskara karena ini agak pengen lebay aja, jadi aku pakai maskara begitu. Oke, jadi buat ngerekapnya pastikan kalian habis pakai foundation. Oke, jadi buat ngerekapnya pastikan kalau kalian mau pakai foundation itu tipis-tipis banget, dan aku menyarankan kalian untuk pakai puff cushion, beauty blender ataupun spons untuk
pakai foundationnya, karena mereka tuh bisa nge-tap-tap gitu ke dalam muka kalian, jadi nempel di muka kalian tuh lebih enak gitu. Terus yang kedua, habis kalian pakai concealer, jangan lupa untuk ngeblotting muka kalian dengan tisu yang tadi aku udah praktekin. Jadi aku belah dua tisunya, terus aku tap-tapin ke muka biar foundation dan juga concealernya yang masih belum ngeresep ke muka itu tuh mereka pindah dulu ke tisu biar nggak pindah ke masker. Terus selanjutnya kalian set muka kalian dengan bedak, selesai makeup. Karena belajar dari pengalaman tadi, jadi habis kalian pakai blush on dan juga pakai contour, juga jangan lupa untuk di tempelin lagi bedak supaya nggak transfer ke masker. Jangan lupa lipstiknya pakai lip stain biar nggak transfer juga ke masker. Dan terserah untuk alisnya dan untuk matanya, kalian bener-bener bebas banget, mau yang bold banget, mau yang natural, it's okay, yang penting itu nggak kena masker. I think that's all guys for today. Aku harap trik and tips tadi bisa kalian bener-bener implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat kalian yang pengen keluar rumah pakai masker dan nggak pengen kelihatan nggak pede ya waktu kalian lepas masker ya. Jadi ini bisa jadi salah satu cara buat kalian untuk membuat semua makeup kalian itu jadi transfer proof dan nggak kena masker. Oke guys, sekian dulu. Kalau gitu, bye-bye!